warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sharing ya tentang luas luka bakar pada anak. Nah, di sini sebelum kita sharing jangan lupa ya subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan untuk kasus-kasus latihan soal selanjutnya. Di sini saya akan bahas ya luas luka bakar pada anak. Yaudah kita langsung saja tanpa lama-lama. Soal nomor 1. Seorang anak usia 5 tahun dengan berat badan 20 kilo terkena luka bakar di bagian tangan kiri dan tangan kanan. Ingat ya, tangan kiri itu buat anak itu nilainya 9, tangan kanan nilainya 9, jadi totalnya 18. Hasil anamnesa pasien terlihat lemas. Berapakah kebutuhan cairan dalam 24 jam pada kasus tersebut? Yuk kita hitung ya. Kita hitung rumus kebutuhan cairan, yaitu rumusnya itu 4 kali BB berat badan kali luas luka bakar. Ya, di sini kita masukkan aja 4 kali berat badannya ini 20 kali luas luka bakarnya berapa di sini? Tangan kiri dan tangan kanan. 9 tambah 9 yaitu 18. Yuk tambah dengan 4 kali 20 berarti 80. 80 kali 18 yaitu totalnya 1440. Ya, berarti nilainya 1440 dalam 24 jam, yaitu jawabannya adalah D. Gampang kan? Cara menghitungnya gampang banget. Terus soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Seorang anak usia 5 tahun dengan berat badan 20 kilo. Harus kita ingat ya, berat badan 20 kilo. Terkena luka bakar di bagian tangan kiri. Tangan kiri dan tangan kanan itu tetap ya 9. Ini 9. Hasil anamnesa pasien terlihat lemas. Berapakah kebutuhan cairan yang harus diberikan dalam 8 jam pertama? Kalau yang tadi sih 24 jam ya kebutuhan cairan. Sekarang 8 jam pertama berapa sih kebutuhan cairannya yang harus diberikan? Yang itu jawaban yang pertama yang A adalah 700 cc. Yang A. Yang B itu 720 cc, yang C 800 cc, dan yang D 820 cc. Jadi antara 4 pilihan jawaban tersebut ada yang paling benar, yaitu kita hitung ya. Kita udah tahu tadi rumus itu 4 kali berat badan kali luas luka bakar. Di sini tangan kiri 9, tangan kanan 9. Jadi totalnya 4 dikali 20 dikali 18 sama dengan 4 kali 20 80 kali 18 sama dengan hasilnya itu 1440. Ini buat 24 jam kebutuhan cairannya. Namun dari sini pertanyaan yang ini adalah berapakah cairan yang harus diberikan dalam 8 jam pertama? Berarti tinggal dibagi 2 saja. Gitu. Soalnya dalam pemberian kebutuhan cairan pada pasien dengan luas luka bakar, yang pertama ada 8 jam yang pertama, terus yang 16 jam selanjutnya. Kalau 8 jam pertama yaitu dibagi 2 yang nilai total ini. Yuk kita bagi 1440 dibagi 2 sama dengan 720 cc. Berarti jawabannya yang B tuh. Gampang kan? Ya sangat gampang sekali kalau buat perhitungan rumus luka bakar ini. Selanjutnya buat soal yang ketiga, yaitu seorang anak berusia 5 tahun dengan berat badan 20 kilo. 5 tahun 20 kilo. Terkena air panas pada bagian dada. Oh ingat ya, pada bagian dada. Bagian dada buat anak itu adalah nilainya 18 ya kakak.
18. Berapa kebutuhan cairan pada kasus tersebut? Yuk kita hitung. Yang pertama ini kita tulis angka 4, rumus konstantanya kali 20 kali 18 sama dengan 4 kali ini 20, 80 hasilnya dikali 18 sama dengan hasilnya 1440 cc per 24 jam. Berarti hasilnya adalah, jawabannya adalah yang D. Gampang sekali kan untuk perhitungan rumus luka bakar ini, jadi sangat gampang ya. Nah selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu adalah soalnya seorang anak berusia 5 tahun dengan berat badan 20 kg terkena air panas di bagian kaki kiri. Nih kita harus ingat ya, kaki kiri buat anak itu nilainya adalah 13,5. Nah, berapa kebutuhan cairan per 24 jam pada kasus tersebut? Yaitu jawaban yang A itu 1000 cc, yang B 1050 cc, yang C 1080 cc, dan yang D adalah 1100. Yuk kita hitung ya. Ini adalah 4 kali 20 dikali 13,5. 4 dikali 20 adalah 80 dikali 13,5 sama dengan hasilnya itu adalah 1080. Enak banget. Berarti jawabannya yang C. Gampang kan? Gampang banget. Yang penting kita paham rumusnya, kita paham juga pertanyaannya. Itu ya, gampang. Nah, terus untuk soal yang selanjutnya nomor 5. Soal nomor 5 itu kita bacakan. Seorang anak usia 5 tahun dengan berat badan 20 kg. Ini 20 kg ya, terkena air panas di bagian kaki kiri. Kaki kiri tadi berapa? 13,5. Berapa kebutuhan cairan pada 16 jam selanjutnya? Ada 8 jam pertama dan ada 16 jam selanjutnya setelah pemberian yang ke 8 jam. Yuk kita hitung. Yang pertama itu adalah rumusnya. Oh iya, mohon maaf. Itu pilihannya. Yang pertama itu adalah 500 cc, yang kedua 520 cc, yang C itu 540 cc, dan yang D itu 550 cc. Yuk kita hitung sama-sama mana sih jawaban yang paling benar pada soal nomor 5 ini. Yang pertama adalah 4 kali nih 20 dikali 13,5. 12,5. 4 kali 20 80 dikali 13,5 sama dengan 1080. Nah ini per 24 jam. Yang ditanyakan adalah berapa kebutuhan cairan 16 jam selanjutnya. Gampang aja, ini yang total keseluruhan ini dibagi 2. Yuk kita bagi 2. 1080 dibagi 2 sama dengan 540 ya totalnya. Ini 540 ini kalau ditanyakan 8 jam pertama tetap 540. Nah sisanya adalah 540 lagi. Itu gampang kan untuk mempelajari tentang luka bakar pada anak ini. Yuk soal selanjutnya. Seorang anak usia 2 tahun berat badan 10 kg terkena air panas di bagian kepala. Kepala itu totalnya adalah, perhitungannya adalah 18.
ditanyakan berapakah kebutuhan cairan per 24 jam pada kasus tersebut. Nah, yang A ini jawabannya 700 cc, yang B 710 cc, yang C 720 cc, dan yang D 730 cc. Yuk, mari kita hitung. Yang pertama itu adalah kita 4 dikali 10 dikali 18. 18 ini adalah bagian kepala soalnya terkenanya. 4 kali 10 adalah 40. 40 dikali 18 sama dengan, yuk berapa totalnya, itu adalah 720 cc. Berarti jawabannya yang C. Gampang kan? Ayo kita, kalau semakin gampang maka kita belajar juga kan semakin semangat. Jangan lupa ya subscribe channel ini, kalau bisa di share dan like juga jangan lupa. Kalau boleh, kalau misalkan ada yang ingin tanyakan lewat komen ya, nanti insya Allah saya akan jawab. Yuk, sama dengan hasilnya adalah 1080. Nah, dari 1080 ini kan ini per 24 jam. Kita diubah biar masuknya berapa cc per jam. Ini pertanyaannya nanyain per jamnya itu berapa cc yang harus masuk cairannya. Ayo kita tinggal dibagi aja. 1080 dibagi 24 itu sama dengan 45 cc per jam. Berarti jawabannya yang D itu ya 45 cc. Oke, gampang kan? Yuk, soal selanjutnya yang nomor 8. Ini seorang anak berusia 3 tahun, berat badan 10 kilo, terkena air panas di bagian dada. Ayo kita tahu ya, kalau di bagian dada itu nilainya adalah 18. Berapa tetes per menit? Nah, tetes per menit cairannya harus masuk dalam faktor ini, berapa tetes per menit cairannya harus masuk dalam faktor tetes mikro. Ingat ya, kita ini dalam rumus perhitungan ada yang mikro dan ada yang makro. Kalau yang mikro ini adalah faktor tetesnya 60. Kalau yang makro itu adalah 20. Yuk kita hitung ya. Sebelum kita hitung, yang jawaban A ini adalah 30 TPM, yang B 31 TPM, yang C 32 TPM, dan yang D adalah 33 TPM. Yuk kita hitung dulu. Ini 4 dikali 10 dikali 18 sama dengan 4 kali 10 40 dikali 18 sama dengan berapa? 720 ini adalah untuk perhitungan ini ya, per 24 jam cc. Yang dalam cc ini 720 cc per jam. Cuma yang kita harus dibagi dalam mikro. Ingat ya, rumus mikro itu faktor tetesnya 60. Yuk kita hitung satu-satu. Ini adalah tadi 720 kali 60 per ini 24 kali 60. Gampang, kita tinggal dicoret. Nah gitu. Berarti 720 dibagi 24 yaitu 30 ya, 30
TPM. Yang A jawabannya itu ya, jawabannya itu yang A. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Soal selanjutnya masih dengan soal yang sama. Seorang anak usia 3 tahun, berat badan 10 kilo, terkena air panas di bagian dada. Tadi 18 ya di bagian dada itu. Berapa tetes per menit cairan yang harus masuk dengan faktor tetes adalah makro. Kita harus ketahui kalau makro itu adalah faktor tetesnya 0,20 gitu. Kita hitung dulu kebutuhan cairan semua ya. Dengan jawabannya di sini adalah 10 TPM, yang A, yang B itu 12 TPM, yang C 14 TPM, yang D adalah 15 TPM. Yuk kita hitung. Di sini adalah 4 dikali 10 dikali 18. 4 kali 10 adalah 40 dikali 18. Totalnya itu adalah 720. Nah, 720 ini per 24 jam yang tadi. Cuma yang ditanya itu adalah tetes. Berapa tetes per menit cairan yang harus masuk ya dengan faktor tetes makro. Kalau makro itu adalah faktor tetesnya 20. Yuk kita hitung. Kita hitung dulu. Ini tadi yang 720 ya. 720 berarti kali 20 ya. Terus per 24 dikali 60. Gitu ya. Ini kita coret aja. 20 coret, ini berarti coret ganti 3 ya. Sama dengan ini ke sini tarik 720. Nah, dibagi. Nah, ini 24 kali 3. 24 kali 3 itu hasilnya 72. Nyala. 700 dibagi 72 adalah hasilnya itu 10. Berarti 10 TPM. Yaitu jawabannya adalah yang A. Gampang sekali kan? Jawabannya itu 10 TPM yang A. Oke, jangan lupa ya subscribe dan juga like, komen, serta share. Semoga channel ini bermanfaat buat yang lainnya juga. Oke, selanjutnya ini adalah nomor 10 ya. Seorang anak usia 10 tahun, 30 kilo datang ke IGD dengan keluhan nyeri di bagian tangan kiri dan kaki kiri. Yuk kita tahu tangan kiri ini adalah nilainya 9. Kaki kiri ada nilainya 13,5. Terkena air panas. Pasien minum, nggak mungkin dia ngerasa haus ya. Pasien minum air 1000 cc. Berapakah jumlah kebutuhan cairan infus dalam 24 jam yang harus diberikan? Nah, berarti ini total semua cairan per 24 jam, cuman dia udah minum 1000 cc. Jawaban yang pertama ini adalah yang A, ini 1700 cc, B-nya 1800 cc, C-nya 1900 cc, dan D-nya itu 2000 cc. Oke, mari kita hitung. Ini 4 ya, 4 dikali 30. Ini dikali lagi luka bakarnya berapa? 9 ditambah 13,5 berarti 22,5. Oke, 4 dikali 30 berapa? Berarti 120. 120 kali 22,5. Total semua jadi 120 dikali 22,5, totalnya itu adalah 2700 cc. Nah, ini 2700 cc yang ini
total keseluruhan. Nah, di sini pertanyaannya dia udah minum 1000 cc. Ya, berarti 2700 diambil 1000, diambil 1000. Berarti totalnya adalah 1700 cc buat cairan infus. Soalnya ditanyakan di sini berapa jumlah kebutuhan cairan infus. Cairan infus dalam 24 jam yang harus diberikan gitu. Jadi totalnya adalah 1700 cc. Oke. Begitu ya, Kakak. Semoga dapat membantu untuk belajar tentang kebutuhan cairan. Jangan lupa ya subscribe dan like, komen serta share channel ini. Semoga kita bisa sharing ke teman yang lainnya. Gitu ya. Jangan lupa ya subscribe biar gak ketinggalan untuk yang materi selanjutnya yang terkait dengan sistem tes P3K kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.